Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Izin mengirim video praktek ngajar materi Al-Quran Hadis semester 1 kelas 11, yaitu tentang hakikat penciptaan manusia. Dan izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gus Nandi dengan NIM 211826 dari lokal PAI 5A. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Iya. Baiklah Anda sekalian, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas, yaitu Saudara Iswandi, untuk memimpin doanya. Istirahat, berdoa mulai. Selesai. Setelah selesai berdoa, Bapak ingin melihat kehadiran Anda semua dahulu. Taufik Maulana, ya Pak. Iswandi, Dia Pak. baik, terima kasih. Semoga Anda yang hadir pada ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut, dan Bapak sudah selesai ambil absennya. Sekarang coba Anda semua perhatikan ke depan Pak tulis, yaitu dua surat yang membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini itu kita akan menjelaskan materi tentang hakikat penciptaan manusia. Di sini Bapak ingin bertanya dulu, yaitu apa itu pengertian manusia? Nah, kepada Ananda Taufik atau Iswandi untuk bisa menjelaskan apa itu manusia. Pada saudara Taufik, saya persilakan. Tahu Pak? Oke, lanjut kepada saudara Iswandi. Apakah saudara Iswandi tahu apa itu manusia? Manusia itulah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana tugas dari manusia itu sendiri adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada sang penciptanya itu ataupun Allah Subhanahu wa taala. Itulah menurut saya kembalikan. Baik, terima kasih pada saudara Iswandi. Apa yang saudara Iswandi jelaskan itu sudah benar, tapi ada tambahan dari saya, yaitu ialah manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia, oleh karenanya manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di alam semesta ini. Kemudian ditinjau dari segi penciptaan, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagai makhluk yang sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Manusia mengemban misi agung sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi khalifatullah fil ard, wakil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada surat yang membahas tentang hakikat penciptaan manusia, yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Baiklah Anda semua, Bapak akan membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 14, dan silakan Anda untuk mengikuti apa yang Bapak baca. Itu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan mudghah. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan mudghah. Fa khalaqnal mudghata izaman fakasawna. Fakhalaqna mudghata izaman ma fakasawna. Al-izama lahuman summa ansa'na hu khalaqa akhara. Al-izama lahuman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya itu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian ayat ini membahas tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia yang diuraikan melalui unsur pertama itu proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Kemudian pada ayat 12 ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat 13, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah. Saya tanya kepada Anda sekalian, apa itu nutfah? Ada yang tahu? Segumpal darah. Oh maaf, bukan nutfah, itu nutfah. Apakah ada dari Anda yang tahu apa itu nutfah? Menjadikan nutfah, roh. Nggak tahu Pak? Tahu? Ya tahu Pak. Jadi nutfah ialah itu air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur. Kemudian ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, itu rahim seorang perempuan. Kemudian lanjut kepada ayat 14, yaitu bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus menjadi daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sesudah Bapak terangkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Bapak ingin bertanya kepada Nanda sekalian itu tentang materi kita itu nutfah tadi. Apa itu nutfah, alaqah dan mudghah? Kepada saudara Taufik saya persilahkan, apa itu nutfah, mudghah dan alaqah? Tahu Pak? Iswandi? Nggak tahu Pak. Nah, baik. Nutfah itu air mani, sedangkan alaqah itu segumpal darah, dan mudghah itu segumpal daging. Apakah Anda semua sudah paham mengenai materi tentang Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14?
tentang hakikat penciptaan manusia. Apakah ada Anda yang ingin bertanya tentang materi kita tentang Al-Mu'minun ini? Pada Taufik? Tidak, Pak. Iswandi? Enggak, Pak. Nah, baik, kita lanjut kepada surat kedua, itu yang membahas hakikat penciptaan manusia, ialah Quran surah An-Nahl ayat 78. Baik, sebelumnya silakan Anda semua untuk mengikuti apa yang Bapak baca. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna say'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar Wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya itu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kandungan ayat Quran surat An-Nahl ini itu masih erat kaitannya dengan makna dari surat Al-Mu'minun yang Bapak jelaskan tadi. Itu pada ayat ini itu menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut tersebut itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Dalam ayat di atas, indera pendengaran disebutkan pertama oleh Allah karena adalah unsur pertama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Kemudian dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Setelah manusia menyadari bahwa ketika lahir tidak satu pun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan indera pendengaran, penglihatan, dan hati maupun akal pikiran. Manusia bisa mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Kesadaran tersebut sudah seharusnya mendorong rasa bersyukur yang teramat besar pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkuasa memberikan semuanya. Rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan atau kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Quran surah An-Nahl 78 ini, adakah dari Anda semua yang ingin ditanyakan kepada saudara Iswandi atau Taufik yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Pak. Silakan Iswandi. Ini Pak, tadi Bapak menjelaskan bagaimana hakikat penciptaan manusia. Jadi saya di sini kurang paham betul mengenai hakikat penciptaan manusia ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih pada Iswandi. Itu Iswandi bertanya itu kurang memahami itu hakikat penciptaan manusia. Apakah betul saudara? Iya, Pak. Baiklah, Bapak akan menjawab pertanyaan dari saudara Iswandi tadi, yaitu apa itu hakikat penciptaan manusia. Dilihat dari segi proses penciptaannya itu, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik
dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah SWT yang lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah SWT adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah SWT adalah zat maha pencipta, tidak ada yang dapat menandingi hasil penciptanya. Sebagai makhluk yang sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Mungkin itu jawaban dari saudara Iswandi. Bapak kembalikan kepada Iswandi, apakah sudah paham? Nah Pak, masih Pak. Selanjutnya itu hadis mengenai hakikat pencipta manusia, itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim, itu telah disampaikan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Saibah dari Abu Muawiyah dan Waqi' dari Muhammad bin Abdullah dari Numair al-Hamdani dari ayahnya, juga dari Muawiyah dan Waqi' dari A'masi dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menurunkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Mungkin itu hadis mengenai hakikat pencipta manusia. Apakah ada yang ditanyakan mengenai hadis ini untuk saudara semua? Tidak. Baik, kita lanjut. Kemudian itu implementasi atau contoh masing-masing dari surat ini tentang hakikat penciptaan manusia. Yang pertama itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, itu perilaku yang dapat diterapkan dalam surat ini, yaitu yang pertama itu selalu sadar bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina dan senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah SWT yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Yang ketiga itu senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Kemudian lanjut kepada surah An-Nahl ayat 78, perilaku yang dapat kita terapkan ialah pertama itu senantiasa mengakui kebesaran Allah SWT, kemudian selalu bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Mungkin itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu hakikat pencipta manusia. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi